depan harusnya Ya. bekerja. Kita lihat Arliansyah, sikat Arliansyah dan sikat lihat lagi. Diambil saya sekali masih ada. Oke, selamat atas kemenangan timnas Indonesia dengan hasil yang sempurna 3-1-0 yaitu 3 poin, di mana starting Indonesia versus Malaysia, Coach Indra Safri di sini menurunkan 2 striker secara langsung di awal babak hingga terakhir. Di mana dari permainan timnas Indonesia dalam hal ini sungguh luar biasa hasil akhirnya. Kalau kita mengaca dari pertandingan awal babak yaitu babak pertama, di mana timnas Indonesia itu hampir saja tidak mengalami perkembangan dalam permainan walaupun beberapa passing berhasil dilakukan oleh timnas Indonesia, tetapi serangan dari Malaysia berhasil membuat Indonesia hampir menjadi kebobolan di kandang yaitu di Gelora Bung Tomo Surabaya. Namun hasil akhir dalam kemenangan hasil ini timnas Indonesia berhasil melaju ke final dan menyusul Thailand yang sudah menunggu setelah mengalahkan Australia. Dalam hal ini timnas Indonesia dari susah payahnya dari awal babak kedua ya, dimana timnas Indonesia di sini kita berbicara awal babak dari babak kedua, menit pertama dari awal babak kedua di sini timnas Indonesia masih antara Malaysia dan Indonesia ini saling menyerang, tetapi serangan dari berbagai yang dilakukan oleh Malaysia berhasil counter attack yang dijalankan oleh Malaysia masih membuat Indonesia kesulitan. Namun dalam hal ini satu gol cukup membawa Garuda Muda ke final AFF U19. Gol yang ditunggu hampir 80 menit akhirnya tercipta lewat sepakan Buffon. Hasil akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024 Indonesia versus Malaysia berakhir dengan skor 1-0. Skuad Garuda Muda lolos ke babak final dan pertandingan selanjutnya akan lebih seru lagi dan akan lebih sangar lagi, dimana setelah melawan rival abadi Malaysia, dimana timnas Indonesia akan ditunggu rival selanjutnya yaitu Thailand, dimana Thailand sudah menunggu di partai final Indonesia. Jadi kita tunggu saja siapapun kalian sahabat-sahabat Garuda, kalian yang datang stadion tetap berikan sorak-sorai kalian, yang di rumah berikan doa terbaik kalian untuk timnas Indonesia U19 di bawah kepemimpinan Coach Indra Safri. Dalam hal ini kita alhamdulillah ya, selamat untuk timnas Indonesia U19 Garuda Muda di bawah Coach Indra Safri bisa lolos ke final. Jadi ini ada beberapa cuplikan sahabat Garuda, silakan simak bersama. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Dari pertandingan semifinal Piala AFF U19 tahun 2024 atau yang kita kenal juga dengan istilah kerennya ASEAN Under-19 Boys Championship 2024 antara Indonesia versus Malaysia. Karena kick-off dari pertandingan ini adalah mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa timnas Indonesia U19 kita ini diproyeksikan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Artinya bagi Indra Safri, Piala AFF U19 ini perlu dia manfaatkan untuk bisa mempersatukan para pemain di atas lapangan agar chemistry mereka terbentuk, dan juga untuk melihat kesiapan dari para pemain sebelum nanti mereka akan berjuang di babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Piala Asia U20. Dan sangat penting bagi timnas Indonesia U19 agar bisa lolos ke Piala Asia U20 supaya mereka punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Tapi tentu saja Indra Safri tidak akan melepas Piala AFF U19 tahun ini karena kita bermain di kandang sendiri dan tentu kita punya peluang yang besar untuk bisa menjadi juara. Dan memang targetnya bukan untuk menjadi juara ya, tapi masa sih bermain di kandang sendiri kita tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk bisa menjadi juara. Apalagi kita sudah bisa lolos dari fase grup sebagai juara grup, dan memang faktanya bahwa lawan-lawan yang dihadapin oleh para pemain dari timnas Indonesia U19 di fase grup bukanlah lawan-lawan yang kuat, ya kan teman-teman, karena Kamboja, Filipina, apalagi Timor Leste, apakah itu di level senior, U19 atau juga U16, bukanlah tim yang kuat di kawasan ASEAN. Tapi kan tetap saja para pemain harus berjuang habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan. Dan yang menarik bahwa Indra Safri melakukan perubahan yang signifikan dari pertandingan pertama dan yang kedua
sampai ke pertandingan yang ketiga lawan Timor Leste. Karena jika di pertandingan pertama dan kedua lawan Filipina dan juga lawan Kamboja, Indra Safri memakai formasi 3-4-3 hanya mengandalkan satu striker dan tidak menurunkan Welber Jardim dan juga Jens Raven dari awal. Namun di pertandingan ketiga, Indra Safri melakukan perubahan formasi dari 3-4-3 ke 3-5-2, memakai dua striker dan memberikan kesempatan kepada Jens Raven dan juga Welber Jardim untuk menjadi starter, dan hasilnya permainan yang lebih atraktif dari timnas Indonesia U19. Atraktif itu bukan berarti permainan untuk menyenangkan kita semua. Atraktif itu berarti permainan yang mengandalkan improvisasi serangan. Maka itu jika teman-teman perhatikan statistik dari pertandingan pertama sampai kedua sampai ketiga, maka statistik di pertandingan ketiga ini jauh lebih baik karena para pemain kita bisa menciptakan belasan peluang yang berbahaya. Jadi bukan saja belasan peluang secara keseluruhan atau secara total, tapi belasan peluang yang berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena serangannya tidak saja terfokus dari kedua sektor sayap. Ada juga pemain dari tengah yang bisa mendukung serangan, seperti Welber Jardim dan juga Caviatur Rizky. Jadi sangat penting bagi sebuah tim yang ingin tampil at the top level atau yang ingin perform juga at the top level, ya. Kalau bagi timnas Indonesia kan top level itu ya berarti masuk dulu ke level Asia, setelah itu baru kan masuk ke level dunia. Nah, untuk bisa timnas Indonesia U19 ini nanti perform di Piala Asia U20, ya mereka harus bermain mengandalkan variasi serangan agar para pemain tim lawan tidak bisa membaca pola serangan dari timnas Indonesia kita. Dan memang lawan-lawan yang dihadapin, lagi-lagi saya ulangin, adalah lawan-lawan yang lemah, ya kan teman-teman? Ya mungkin bagi kita akan mengira gampang saja nih Indonesia mengalahkan tim-tim tersebut. Tapi kan bagi para pemain tidak sesimpel seperti itu. Jadi memang para pemain bermain sangat serius di 3 pertandingan di fase grup. Nah itu sangat penting. Untuk apa? Agar mindset mereka ini adalah mindset untuk menjadi juara. Ya, juara di level ASEAN, Asia, atau juga mungkin nanti di level dunia. Kenapa enggak? Yang penting segala sesuatunya itu kan dimulai dari mindset. Tapi selain juga mindset, harus ada yang namanya tactical game plan. Nah, inilah peran dari pelatih. Jadi pada saat para pemain sudah punya mindset yang jelas bahwa mereka ingin menang, dan menang, artinya mereka akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa meraih kemenangan dan tentunya dengan harapan menjadi juara. Pelatih juga harus bisa mendukung mindset dari para pemain ini dengan tactical game plan yang jelas agar para pemain ini tidak kebingungan di atas lapangan. Yang saya perhatikan di 3 pertandingan di fase grup, para pemain sama sekali tidak kebingungan. Mereka tahu peran mereka seperti apa, walaupun lawan Kamboja mereka kesulitan untuk mencetak gol, tapi pada akhirnya gol itu tercipta juga. Dari mana? Dari situasi bola mati. Gak ada masalah juga. Karena bagi sebuah tim kan tidak harus juga mencetak gol melalui open play. Boleh juga dari situasi bola mati. Jadi ini plus point juga bagi timnas Indonesia U19 kita, bisa mencetak gol dari set piece dan juga mengandalkan center back untuk mencetak gol. Dan juga kan di era sepak bola modern ya tidak harus striker yang mencetak gol. Tapi jika striker mendapatkan peluang, striker harus bisa melakukan finishing yang baik. Nah bagusnya sekarang kita punya Jens Raven yang produktivitasnya mulai meningkat, yang permainannya mulai nyetel. Karena Jens Raven mencetak 2 gol lawan Timor Leste dan juga bisa memberikan 2 assist, bisa memberikan 4 umpan kunci dalam satu pertandingan. Dan ya lagi-lagi saya ulangi nih, karena teman-teman pasti nanti banyak yang berkomentar. Lagi-lagi saya ulangi, betul lawannya adalah tim yang lemah, tapi cara bermainnya itu yang perlu kita perhatikan. Nah, saya melihat perbedaan yang sangat signifikan karena para pemain bermain memanfaatkan lebar lapangan dan juga padatnya lini tengah. Karena para pemain Timor Leste itu sebetulnya juga memadatkan lini tengah mereka dan juga menutup ruang di sektor sayap. Tapi para pemain kita begitu asik menyerang. Namun, ya masih ada masalah. Masalah itu sebetulnya berada di posisi center back, karena beberapa kali para pemain kita yang bermain di posisi center back yang kita tahu adalah Iqbal dan juga Kadek Arel atau juga Buffon. Ya, kalau di pertandingan lawan Timor Leste kan Sultan Zaki ya. Nah, mereka ini sering kecolongan dari proses counter attack para pemain tim lawan. Nah, inilah yang harus mereka waspadai. Belum lagi ada 2 wingback ya. Nah, 2 wingback ini sebetulnya kan perannya bukan saja untuk menyerang, tapi mereka juga harus mengcover open spaces yang terbuka di area pertahanan timnas kita. Nah, artinya Indra Safri juga harus memberikan instruksi yang tegas kepada para pemain, jangan cuma asik menyerang, walaupun mindsetnya adalah untuk meraih kemenangan. Tapi jangan cuma asik menyerang, jangan lupa bertahan juga. Apalagi sekarang lawannya di pertandingan semifinal adalah Malaysia. Yang saya perhatikan di pertandingan mereka di fase grup, saya nonton ya babak kedua pertandingan Malaysia lawan Thailand dan juga saya nonton full pertandingan Malaysia lawan Singapura. Mereka counter attack-nya sangat cepat. Meskipun mereka tidak selalu bermain counter attack, enggak.
Mereka berani bermain terbuka, kan pelatih mereka asal Spanyol ya. Saya lupa namanya siapa, Juan Torres kalau nggak salah ya. Nah, Juan Torres, ini kan pelatih asal Spanyol. Kalau pelatih asal Spanyol itu juga mengandalkan quick counter. Jadi jika kita perhatikan Spanyol yang menjadi juara Piala Eropa, mereka tidak selalu bermain terbuka juga, tapi mereka juga bisa memanfaatkan situasi counter attack dengan mengandalkan fast and effective progressive passing. Jadi passingnya itu akan terus cepat diberikan ke depan. Artinya para pemain kita selain juga di lini pertahanan, di lini tengah juga harus kuat dalam melakukan pressing. Karena inti kekuatan dari Malaysia yang saya perhatikan di pertandingan-pertandingan mereka itu berada di lini tengah mereka. Lini tengah mereka ini kreatif. Dan memang mereka punya sayap-sayap yang cepat. Pemain-pemain yang bermain di sayap yang cepat. Betul sekali, sama seperti para pemain kita. Tapi starting point of attack dari Malaysia itu dimulai dari lini tengah. Inilah yang saya perhatikan di 2 pertandingan terakhir mereka. Ya lawan Thailand saya nonton cuma pertandingan di babak kedua ya. Serangan mereka dari tengah bagus. Dan mereka bermain compact banget, sulit sekali bagi para pemain Thailand untuk bisa membangun proses counter attack. Jadi tim ini bermain mengandalkan compact football strategy. Nah, jika mereka bermain dengan compact football strategy lagi lawan Indonesia, para pemain kita harus berhati-hati dengan counter attack dari Malaysia, dan juga saya yakin para pemain Malaysia akan bermain agresif, dan itu normal dalam sepak bola kan, permainan agresif, tidak kasar tapi agresif. Nah, makanya para pemain kita jangan sampai terpancing nanti emosinya, jangan sampai terpancing. Karena bisa juga nanti ada trik-trik dari para pemain Malaysia untuk memancing emosi para pemain kita. Dan kita tahu salah satu kelemahan dari para pemain timnas kita, apakah itu di level senior, U19 atau juga U16, adalah dari segi emosi. Jangan sampai terpancing. Jangan sampai nanti mendapatkan 2 kali kartu kuning yang berarti kartu merah, atau juga nanti langsung mendapatkan kartu merah. Karena para pemain kita harus fokus bermain dengan tenang di atas lapangan. Ketenangan adalah kunci di pertandingan semifinal ini, teman-teman. Karena jika kalah, maka sudah pasti out. Dan masa sih kita mau kalah lawan Malaysia kan? Ya, juara gak juara dari Piala AFF U19 itu hal yang berbeda. Tapi ya jangan sampai dong kalah lawan Malaysia kan? Ya kan, nah saya ingat terakhir kali kalau nggak salah ketemu Malaysia itu di pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U17 di fase grup ya. Ya, pada saat itu bermain di Indonesia juga ya. Saya lupa apakah main di Surabaya juga ya. Saya lupa, sudah lama ya. Nah, pada saat itu kan timnas kita kalah tuh lawan Malaysia. Kenapa? Karena counter-counter dari para pemain Malaysia, dan para pemain kita gak tenang. Ya gak tenang, maunya terburu-buru memberikan umpan, baru dapat bola di tepi kotak penalti langsung syuting. Jangan dulu, sabar dulu. Ya kan, sabar dulu, apalagi kan kita bermain di kandang kita sendiri. Para pemainnya harus paham bahwa mereka akan didukung oleh puluhan ribu supporter, yang saya yakin Stadion Gelora Bung Tomo akan full house untuk pertandingan semifinal ini. Ayo teman-teman, ramaikan Gelora Bung Tomo ya. Saya memang tidak bisa berangkat ke Surabaya karena saya siaran nanti pertandingan yang semifinal lainnya tuh, Australia lawan Thailand. Jadi saya gak bisa berangkat. Kalau nggak saya pasti berangkat, saya ingin nonton di sana. Ya, ramaikan GBT. Berikan dukungan 110% bagi para pemain dari Timnas Indonesia U19. Nah, berbicara tentang skema, feeling saya Indra Safri akan kembali memakai skema 3-4-3. Sebetulnya ini skema yang ideal, teman-teman. Asalkan para pemain di tengah bisa bergerak secara proaktif. Nah, yang saya harapkan Balber Jardim bisa fit 100%. 100% kita butuhkan dia di pertandingan semifinal ini, karena dia adalah penghubung dari lini tengah ke depan, sama seperti Kaviato Rizky. Jadi kita perlu lebih banyak pemain yang kreatif dari lini tengah kita. Dan saya harapkan Donitri bisa bermain baik di pertandingan ini jika dia diturunkan. Dan di sebelah kanan, ya kita tunggu nanti siapa yang dipilih oleh Indra Safri. Kan ada beberapa pilihan. Di sebelah kanan ini mungkin juga nanti Mufli yang akan dipilih untuk bermain di sebelah kanan. Tapi di belakang mungkin Kadek Arel, Iqbal, dan juga Buffon. Ikram, penjaga gawang kita cukup baik. Tapi lawan Kamboja dan juga lawan Filipina ada peluang ya dari para pemain Filipina dan Kamboja bisa juga dia save. Dan di depan nih ya sudah tentu Jens Reven harus main. Ya ini yang kita tunggu, nanti akan ada ruang atau enggak bagi Vigo Danis atau juga Tony Firmansyah, karena ya jika terlalu menyerang dan kita tidak punya pemain yang bisa memfilter serangan dari para pemain tim lawan, bisa sangat beresiko pada saat menghadapi counter attack dari para pemain Malaysia. Nah, berbicara tentang peluang, ya feeling saya Indonesia akan bisa meraih kemenangan di pertandingan semifinal ini, teman-teman. Tapi syaratnya adalah para pemain kita harus bermain tenang, harus bermain mengandalkan variasi serangan, dan jangan terlalu lama dalam mengambil keputusan. Jangan terlalu bernafsu untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti yang kemudian nanti mengakibatkan para pemain kita kehilangan bola dan tiba-tiba ada counter cepat dari para pemain Malaysia. Jadi feeling saya Indonesia akan bisa lolos ke final. Ya nanti kita tunggu lawan di final apakah Australia atau juga Thailand. Ya wajar dong, kita harus optimis ya teman-teman. Sebagai manusia kita harus optimis dan juga harus positive thinking agar hal-hal positif yang terjadi. Dan saya yakin para pemain juga seharusnya dari segi kepercayaan diri sudah bagus ya. Mereka seharusnya tidak perlu khawatir apalagi takut
bermain di pertandingan semifinal. Ayo tunjukkan mentalitas kalian, kita semua berada di belakang kalian, dan saya harapkan kepada teman-teman ya sama seperti saya ya, tolonglah bangunlah narasi-narasi yang positif di sosial media agar para pemain bisa tenang bermain di atas lapangan, dan hentikan hujatan atau juga kritikan yang sarkas ya kepada para pemain dari timnas Indonesia, apakah itu di level senior, U19 atau juga U16. Kalau saya memberikan kritik, ya kritikan itu adalah sesuai dengan fakta, bukan karena saya suka atau tidak suka dengan seorang pemain ataupun dengan seorang pelatih. Dan saya juga bingung kenapa teman-teman di kolom komentar ya, di konten saya sebelumnya ya banyak yang berkomentar bahwa Indonesia pasti kalah. Mana mungkin Indonesia pasti kalah, belum juga main kan. Yuk kita support Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, terima kasih dukungan kalian yang sepenuhnya untuk Garuda Indonesia, khususnya di Timnas Indonesia U19 kali ini, di mana Timnas Indonesia berhasil melaju ke semifinal dengan hasil yang luar biasa di pertandingan ini ya. Di rivalitas antara Malaysia dan Indonesia kembali bermunculan, dan serangan-serangan yang dilakukan dari kedua kubu sangat menarik sekali dan sangat luar biasa, di mana terlebih dari dukungan kalian saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan doa kalian semoga selalu terkabul. Indonesia U19 semoga bisa melaju ke menjadi juara setelah pertandingan ini. Tentunya dalam hal ini tren positif timnas Indonesia sedang luar biasa, tetapi dalam tanda kutip timnas Indonesia tidak terlalu bereuforiya berlebihan, di mana Thailand di sini bukan lawan yang mudah lagi. Kalau kita melihat pertandingan tadi antara Malaysia dengan Indonesia, banyak yang mengatakan bahwa permainan timnas Indonesia hampir saja tidak berkembang, hampir saja menonton. Namun akhirnya possession yang dimainkan oleh skuad Garuda Muda bersama pelatih kepala yaitu Coach Indra Sapri berhasil menaklukkan Garuda Muda, menaklukkan Harimau Malaya. Jadi timnas Indonesia melaju dengan baik dengan hasil 3 poin, dan itu sungguh luar biasa. Apapun permainannya, apapun pertandingannya yang disajikan, ini sungguh luar biasa dengan hasil akhir. Tetapi kalau bicara perkembangan dalam hal permainan, Indonesia sudah dikatakan oke, tetapi tidak 100%. Masih ada PR yang perlu dikerjakan oleh Coach Indra Sapri. Semoga Coach Indra Sapri tidak juga terlalu bereuforiya berlebihan, di mana timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih tangguh lagi, di mana Australia yang kalah dengan skor 1-0 dari Thailand sungguh luar biasa juga dalam permainannya. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya juga setuju dengan pendapat kalian. Jadi jangan lupa dukung terus timnas Indonesia, baik di rumah, baik nonton bareng, baik langsung hadir ke stadion. Oke, jangan lupa ya sahabat-sahabat Garuda, ditulis di kolom komentar di bawah ini tanggapan kalian seperti apa, dan jangan lupa di like dan di share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa dipencet tombol notifikasi channel ini. Oke, bersama saya, salam olahraga.